pelajaran program dasar keahlian otomotif. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran pembelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya dari kalian ada yang mempunyai basic dari otomotif? Tidak ya? Tidak. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita sama-sama belajar untuk tentang otomotif ya. Di sini materi pertama yaitu materi tentang proses bisnis otomotif. Tujuan pembelajarannya yang pertama untuk memahami dunia bisnis, yang kedua memahami dunia industri, yang ketiga memahami proses bisnis, dan terakhir pengelolaan sumber daya manusia dalam proses bisnis. Strategi pembelajaran yang saya ambil yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti saya harap dari kita ada komunikasi tentang permasalahan kalian yang sudah pernah diatasi atau sudah pernah dialami dalam proses dalam bidang otomotif ya. Sebelumnya untuk perkenalan, kalian mengetahui tentang bisnis otomotif nggak? Tahu. Apa aja tentang bisnis otomotif yang kalian ketahui? Showroom motor, Showroom mobil, terus bengkel, terus toko-toko oli, toko spare part ya, toko spare part. Itu tadi macam-macam tentang bisnis ya, bisnis otomotif. Untuk jasa apa aja yang kalian ketahui? tukang tambal ban, Tukang tambal ban boleh, ganti pelek, ganti pelek, ganti apa? Ganti pelek. Mungkin mekanik modifikasi ya, modifikasi. Tapi yang ingin saya sampaikan ke kalian yaitu tentang proses bisnis otomotif yang lebih luas. Contohnya yang pertama ada perusahaan pemegang merek. Tahu perusahaan pemegang merek maksudnya gimana? Perusahaan pemegang merek. Contohnya perusahaan pemegang merek Honda, pemegang merek Yamaha. Itu kan perusahaan yang mempunyai merek dagang. Contohnya Honda mereka itu dipunyai oleh orang Jepang, tapi di Indonesia diproduksi dan tetap menggunakan nama Honda, walaupun proses produksinya bukan di sana, bukan di Jepang, tapi di Indonesia. Cuman menggunakan merek dagang Honda. Itu salah satu perusahaan merek dagang, pemegang merek ya. Yang kedua ada perusahaan perakitan. Perusahaan perakitan, tahu ada gambaran? ya, Contohnya seperti tadi, pemegang merek ada di Jepang, Honda, Yamaha pun di Jepang. Tapi ada perusahaan perakitan di Indonesia. Ya, perakitannya ada misal AHM, Astra Honda Motor, itu ada di Indonesia. Ya, menggunakan merek Honda. Terus kalau kalian pernah tahu di angkot-angkot ada tulisan biasanya karoseri. Ada yang pernah tahu karoseri? Karoseri itu perusahaan yang membuat bodi mobil ya sesuai pesanan pembeli. Misal pembeli menggunakan mesin truk, terus dibawa ke bengkel karoseri, perusahaan karoseri nanti dibuatkan bodinya ya. Terus yang ketiga ada perusahaan modifikasi ya. Di sini teman-teman ada yang pernah
melakukan modifikasi motor mungkin belum pernah. belum pernah ya modifikasi motor. Belum. Jadi belum. Belum. Eh, saya mau coba tunjukkan ke kalian salah satu perusahaan modifikasi. Coba kalian buka handphone, ada namanya Games Garage. Coba silakan dibuka dulu handphonenya. Mana tuh handphonenya? Ambil. Mana nih? Silakan bisa dilihat, ada di Instagram namanya Games Garage, GIMS Garage. Ya, perusahaan modifikasi itu mereka mengambil motor bekas. Kebanyakan mereka mengambil motor bekas Honda Bison, Bison Yamaha ya, Yamaha Bison. Itu cuma diambil mesinnya, terus dibuatkan rangka, bodi dan lain-lain, terus mereka jual dengan kondisi sudah di custom, sudah dimodifikasi full. Ya, jadi model modifikasinya dari mereka sendiri, mereka jual produk begitu. Terus ada lagi nama bengkel di Instagram namanya Kicuy Garage. Kicuy Garage atau apa ya? Kicuy. Ada Kicuy. Iya Pak. Kicuy. Apa ya? Ya pokoknya itulah, pokoknya intinya mereka itu, kalau mereka sama perusahaan modifikasi tapi mereka jasa. Jadi motornya dari kita sendiri, terus kita kirim ke sana untuk dimodifikasi sesuai permintaan, ya sesuai permintaan customer. Misal mau dibikin chopper atau dibikin bobber, itu mereka bisa. Yang selanjutnya ada perusahaan jasa otomotif seperti tadi bengkel ya, itu untuk jasa otomotif, perbaikan, bengkel perbaikan. Ada perusahaan komponen otomotif. Untuk perusahaan komponen itu fokusnya di penjualan spare part mungkin ya, komponen otomotif. Selanjutnya kalian juga harus mengetahui ada yang namanya revolusi industri. Revolusi industri terjadi mulai dari tahun 1784, yaitu industri 1.0. Industri 1.0 menggunakan penggunaan mesin uap. Jadi di industri 1.0 sebagian besar, bahkan hampir semuanya menggunakan penggunaan mesin uap dari batu bara, ya, penggunaan mesin uap. Misal pengiriman menggunakan kereta uap, ya, tempat produksi juga menggunakan mesin uap. Nah, selanjutnya industri 2.0 dimulai dari tahun 1870, yaitu sudah menggunakan mesin listrik dan bahan bakar minyak. Ini sudah sedikit mengurangi polusi udara. Jadi ada perubahan menggunakan mesin listrik dan bahan bakar minyak. Jadi sudah tidak beroperasi lagi untuk kereta-kereta yang menggunakan mesin uap. Selanjutnya industri 3.0 dimulai tahun 1969, yaitu penggunaan teknologi informasi dan otomasi. Ini sudah mulai masuk ke era robotik, ya. Kebanyakan tempat-tempat
produksi atau lokasi industri itu menggunakan sistem robotik otomasi. Jadi yang mungkin yang tadinya menggunakan untuk membentuk satu produk menggunakan tenaga banyak orang, misal 100 orang, itu dipangkas menggunakan sistem robot. Jadi tinggal pencet-pencet, tidak memerlukan banyak tenaga, penggunaannya pakai robot. Jadi contohnya misal untuk pengelasan, ini sekarang kalau kalian lihat di industri-industri kebanyakan pengelasan pun menggunakan robot. Jadi mereka tinggal mencet tombol, jadi nggak menggunakan las manual. Itu berjalan sampai tahun 2010. Dan sekarang kita memasuki era industri 4.0 dimulai dari tahun 2011, yaitu penggunaan mesin kendali jarak jauh menggunakan jaringan IoT, Internet of Things. Seharusnya kalian lebih paham ya untuk era ini, karena ini adalah era di tahun kalian. Internet of Things, paham, tahu nggak maksudnya? Industri 4.0, Internet of Things. Kalian tahu AI? AI apa? AI. Browsing. AI. Kecerdasan buatan. Artinya? Ya, AI panjangannya apa? Benar, kecerdasan buatan. Artificial Intelligence. Itu salah satu teknologi yang ada di industri 4.0, yaitu Internet of Things. Jadi hampir semua yang menggerakkan itu kita menggunakan internet, kendali dari jarak jauh. Sekarang nggak semua, sebagian besar orang untuk berbelanja pun sekarang hanya menggunakan gadget ya. Tidak perlu kita ke toko, ke pasar. Sekarang sudah menggunakan gadget, tinggal ketik jarak jauh, barang nyampe. Jadi internet sekarang yang bekerja. Mungkin sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua dan kita semua. Kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.